Pernah nggak dicubit? Dor. Halo, selamat datang di channel YouTube Mami Namnam. Kali ini Mami akan berbagi bukan buat para mami nih, tapi buat sahabat Mami Namnam yang lagi pada mau mempersiapkan pernikahan atau lagi diskusi-diskusi nih dengan calonnya menuju jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Di masa-masa physical distancing dan social distancing kayak sekarang nih, kan jadi ada waktu untuk lebih banyak berpikir, lebih banyak ngobrol dengan calon pasangan ataupun dengan keluarga. Nah, untuk itu nih akan berbagi tips-tips hal apa saja sih yang perlu kamu diskusikan dengan calon pasangan hidup kamu. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Mami buat yang baru bergabung, dan jangan lupa untuk bisa share video ini kalau kamu merasakan video ini bermanfaat ya. Tips yang pertama adalah yang perlu kamu diskusikan bagaimana nanti kalian akan tinggal. Nah, kadang-kadang kita mikirin mau nikah di mana, mau pakai cateringnya apa, mau nanti pernikahannya seperti apa, tapi bagaimana kehidupan setelah menikah nanti kadang-kadang lupa buat diomongin. Nah, untuk itu didiskusikan rencananya bagaimana sih kalian nanti akan tinggal bersama. Apakah alhamdulillah sudah ada rezeki, ada yang sudah punya rumah, atau misalnya ada yang harus memang tinggal bersama orang tuanya karena mengurus orang tuanya, atau opsi-opsi lainnya. Dan setelah kita membahas akan tinggal di mana, diskusikan juga dengan kondisi kita harus mengunjungi orang tua kita nanti, misalnya kesepakatannya seminggu sekali kita akan ke rumah orang tua kamu, seminggu sekali akan ke rumah orang tua aku. Atau misalnya kalau rumah orang tuanya jauh, nanti setiap lebaran kita akan ke rumah siapa. Atau misalnya dibagi lebaran Idul Adha kemana, lebaran Idul Fitri di mana. Sebaiknya itu didiskusikan dari sebelum menikah, karena ada aja loh yang bermasalah karena pembagian masalah tinggal-tinggal seperti itu. Yang kedua yang sebaiknya kamu diskusikan sebelum menikah, ini hal yang prinsipil banget, yaitu tentang jumlah anak. Nah, pengalaman Mami dan Papi Namnam dulu sebelum menikah, kita sama-sama berangan-angannya nanti kita punya anak sekitar 2, 3, atau 4 lah gitu ya. Nah, tapi begitu sudah punya anak dan melihat realita masyarakat, realita sekolah zaman sekarang, realita dunia pekerjaan dan dunia ini, dan ternyata ngurus anak tuh nggak semudah itu. Terutama itu poinnya, mengurus anak nggak semudah itu, dan kita menyadari menjadi orang tua itu tanggung jawab besar. Sejauh ini yang kami rencanakan, karena baru satu aja kami kadang-kadang merasa belum bisa maksimal. Untuk itu alhamdulillah kami berdua sama-sama sepakat bahwa sejauh ini cukup satu dulu. Sebaiknya ini juga perlu didiskusikan. Didiskusikannya di awal adalah antara kamu dan pasangan, gimana nih tentang punya anak. Walaupun nanti dalam perjalanannya kayak hidup di Papi dan Mami ternyata berubah kan. Dulunya sebelum menikah pengen punya lebih banyak, tapi ternyata setelah sudah punya keputusan lain, walaupun nanti kita nggak tahu rezeki ke depannya. Tips yang ketiga setelah tadi membahas tentang bagaimana atau berapa jumlah anak yang kalian inginkan, selanjutnya adalah bagaimana pola asuh terhadap anak. Walaupun namanya mendapatkan rezeki anak adalah sesuatu yang masih tergantung rezeki nanti setelah menikah ya, tapi sebaiknya didiskusikan juga nih buat para calon pasangan yang akan menikah. Biasanya seseorang akan mendidik anaknya, bisa jadi satu, mengikuti bagaimana dulu dia diasuh atau dia dididik, atau yang kedua justru maunya berkebalikan dari apa yang dia diasuh atau dulu dididik. Misalnya dulu pas diasuh atau dididik orang tuanya tuh keras banget, otoriter. Nah, justru dia akan berkebalikan dari cara tersebut, yaitu dengan memanjakan banget atau memanjakan secara berlebihan. Atau bisa juga kebalikannya, karena dia belajar seperti itu lalu dia merasakan ada manfaat positif yang dia dapatkan, jadi dia akan menerapkan pola asuh seperti itu. Nah, untuk itu penting nih untuk kalian calon pasangan, kan kita berasal dari keluarga yang berbeda, berasal dari cara pola asuh yang berbeda. Tapi nanti ketika mau ngasuh anak itu kan anak sama-sama. Nah, sebaiknya punya satu visi misi atau satu cara yang kalian sepakati, sehingga nanti nggak bingung anaknya, kok mak gue bilang gini, bapak gue tapi bilangnya gini, sehingga nanti kasihan di anaknya gitu. Jadi semoga kalau seandainya kita bisa mendiskusikan, misalnya tahu nih Mas Haji pengennya nanti kalau punya anak punya cara seperti apa, lalu aku ketika dulu punya anak punya cara seperti apa. Bisa dimulai dari obrolan, dulu kalau pas kecil kalau dimarahin gimana sih gitu ya, kayak aku dulu misalnya dikurung di gudang atau gimana. Jadi kita diskusikan dulu memori masa kecil kita, lalu nanti kayaknya yang ini bisa deh kita terapin, yang ini enggak deh. Kayak aku sama Mas Haji kita sepakat tidak menggunakan kekerasan kepada anak, atau yang namanya main fisik insya Allah itu kita hindari ya Nam.
Pernah nggak dicubit? Dor. Kalau marah ya masih ada lah. Mungkin bisa dilihat nih video gimana biar nggak marah-marah sama anak. Karena yang namanya marahnya karena marah sayang ya, itu masih ada. Tapi kami berdua berusaha banget, kadang-kadang kan kayak kesel tuh pengen gitu ya. Nah itu berusaha banget kami hindari untuk tidak kami terapkan kepada anak. Dan yang terakhir yang perlu kalian diskusikan sebaiknya sebelum menikah adalah kemana pengeluaran itu akan mengalir. Nah, apalagi misalnya dari dua-duanya punya penghasilan, lalu nanti setelah menikah gimana nih? Apakah mau suami sebagai pencari penghasilan utama, untuk istri tidak ngantor, misalnya jadi cari penghasilan dari rumah, atau seperti apa, itu sebaiknya didiskusikan dari sebelum menikah. Jangan kamu ngerasa kayaknya calon aku bebas-bebas aja, orang sekarang aja aku kerja boleh-boleh aja, tapi nanti gimana setelah menikah? Sebaiknya didiskusikan dan diomongin clear dulu di awal. Semoga nanti ketika sudah dijalani lalu ada persimpangan-persimpangan dalam hidup yang harus kalian pilih, kalian sudah tahu dan itu tidak menjadi beban nantinya bagi kalian ketika sudah masuk ke dunia pernikahan. Pertama, peluang nanti setelah bekerja, setelah menikah itu seperti apa? Apakah justru si perempuan sebenarnya pengennya habis nikah fokus di rumah, tapi justru yang laki-laki pengennya tetap bekerja? Nah, alhamdulillah. Tutup. Alhamdulillah. Jadi sebaiknya hal tersebut didiskusikan sebelum menikah. Setelah tadi tentang peluang bekerjanya bagaimana, pengeluarannya juga nanti bisa didiskusikan ke arah mana. Misalnya ternyata punya kewajiban untuk orang tuanya, atau punya kewajiban untuk membantu adiknya, atau ternyata memang sudah punya mobil atau punya rumah tapi masih dalam cicilan, nanti cicilannya mau bagaimana, itu sebaiknya didiskusikan sebelum kalian menikah. Semoga permasalahan-permasalahan atau hal-hal mendasar itu tidak menjadikan masalah ketika nanti sudah berumah tangga. Oke, sahabat Mami Namnam, semoga apa yang dibagikan tadi dapat bermanfaat ya. Kalau kamu punya tips lain apa nih yang perlu sahabat Mami Namnam diskusikan sebelum menikah, bisa tulis di komentar. Dan jangan lupa like video ini, share kalau kamu merasa bermanfaat, dan juga subscribe. Bye bye, sampai jumpa pada video-video lainnya.